Bagaimana perjalanan panjang dan lika-liku brand Uniqlo menjadi fashion retailer terbesar kedua di dunia? Di video ini kita akan bahas ceritanya. Kupas bisnis dengan strategi. Smart future with a better plan. Uniqlo adalah brand clothing apparel yang dibangun oleh Tadashi Yanai di Jepang pada tahun 1949. Awalnya tidak banyak yang tahu. Sesungguhnya Uniqlo adalah perusahaan yang mengumpulkan barang-barang sisa dari grosir, dari retail, lalu menjualnya dengan harga yang lebih murah. Ternyata dengan bisnis model seperti ini, sang founder melihat profitnya tidak cukup. Sehingga sang founder yang jenius ini memikirkan ulang bagaimana bisnisnya harus dijalankan. Uniqlo memutuskan untuk membuat produknya sendiri. Dalam perjalanannya membangun Uniqlo, sang founder terus belajar dari merek-merek besar lainnya. Dia belajar dari H&M, belajar juga dari Marks & Spencer, dan belajar dari Gap. Tujuannya adalah sang founder ingin memahami apa yang benar dan apa yang salah yang dilakukan oleh Uniqlo, sehingga mereka bisa mencapai apa yang dicapai oleh brand-brand besar lainnya. Perjalanan Uniqlo ternyata tidak selalu mulus. Debut mereka di Amerika dan China membawa kerugian yang luar biasa besar. Tapi apa yang hebat dari perjalanan ini? Kerugian yang besar ini tidak membuat sang founder menyerah. Justru, sang founder memilih untuk mengambil ini sebagai tantangan. Sehingga dia terus membawa dan belajar bagaimana Uniqlo bisa terus tumbuh. Proses pembelajaran dan pertumbuhan Uniqlo tidak berhenti di China dan di Amerika. Sang founder pada tahun 2001 berencana membuka 50 outlet di Inggris. Dalam waktu 2 tahun sejak 2001, Uniqlo berhasil membuka 21 outlet. Pencapaian yang luar biasa. Tapi sayangnya, dalam waktu yang tidak lama, ternyata Uniqlo mengalami kerugian yang luar biasa besar. Hingga akhirnya, 16 outlet harus ditutup. Tapi, ternyata hari ini Uniqlo punya 22 outlet di Inggris. Pelajaran apa yang paling penting? Kita bisa melihat bagaimana sang founder bersabar untuk memahami dan menunggu sampai market benar-benar siap dengan produk dan strategi Uniqlo. Setelah perjalanan panjang, pada tahun 2019 Uniqlo akhirnya berhasil menduduki posisi kedua sebagai fashion retailer terbesar di bawah Zara. Dari cerita ini, kita belajar bagaimana Uniqlo sukses melakukan kombinasi dari benchmarking, belajar dari brand-brand yang lebih besar, lalu menggabungkan dengan continuous improvement, dan bersabar atas kegagalan yang terus datang, hingga akhirnya bisa membawa Uniqlo pada mimpinya untuk menjadi salah satu fashion brand terbesar di dunia.